Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cairani Nur Azizah, mahasiswa program studi Teknologi Informasi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 242520034. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Paradigma yang diampu oleh Ibu Hanifatus Sadiah Widyasani Putri Magister Komputer. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan secara argumentatif tentang data science dan privasi digital, transformasi layanan perbankan, kesadaran keamanan digital, dan tantangan sosial budaya dalam implementasi Smart City. Soal pertama yaitu tentang data science. Untuk jawaban pertama, 1A. Tentang algoritma data science dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Jadi, algoritma data science bekerja dengan menganalisis perilaku pengguna untuk merekomendasikan konten yang sesuai. Proses dimulai dari pengumpulan dan pembersihan data, lalu dilanjutkan dengan analisis perilaku dan pemodelan prediktif menggunakan mesin learning. Sistem membangun profil untuk setiap pengguna berdasarkan minat, lokasi, waktu penggunaan, dan riwayat interaksi. Profil ini kemudian dicocokkan dengan konten yang relevan. Kemudian teknologi utama yang digunakan yaitu meliputi pertama, mesin learning, yaitu agar sistem dapat belajar dan mengambil keputusan secara otomatis. Kedua, big data, memungkinkan menganalisis jutaan data secara real time. Ketiga, Natural Language Processing atau NLP, yaitu untuk memahami isi konten dan komentar, termasuk menganalisis sentimen para pengguna. Dari hal ini dapat menghasilkan rekomendasi konten yang relevan dan personal sesuai dengan para pengguna. Selanjutnya, pertanyaan tentang apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi. Menurut saya ini termasuk kemajuan teknologi, tetapi tetap kemajuan teknologi masih mempunyai kekurangan, yaitu yang beresiko pada privasi. Salah satu ancaman yang serius adalah terjadinya bias algoritma dan kebocoran data pribadi. Sistem yang seharusnya netral ternyata bisa menjadikan hasil yang tidak adil karena datanya berat sebelah. Ini berbahaya apalagi jika digunakan dalam bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, atau bahkan politik, seperti pada contoh Cambridge Analytica yang datanya disalahgunakan untuk kepentingan politik. Jadi ini membuktikan bahwa data pribadi kita bisa digunakan tanpa izin untuk kepentingan pihak tertentu yang merugikan kita. Jadi agar tidak terulang lagi, kita membutuhkan regulasi yang ketat, peningkatan keamanan data, dan tentu saja etika dalam penggunaan teknologi. Kita harus bisa bertanggung jawab menjaga data pribadi kita sendiri agar tetap aman. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya tentang sistem rekomendasi berbasis algoritma itu lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna. Jadi ini tergantung dari para penggunanya. Bisa mendidik dan dapat membatasi juga. Jika dari sisi yang mendidik, sistem ini membantu memperluas akses ke konten edukatif secara cepat dan sesuai minat, terutama bagi siswa yang tidak memiliki sumber belajar formal. Algoritma memudahkan pencarian dan memperkenalkan berbagai jenis konten berdasarkan minat pengguna. Namun dapat juga membatasi karena dari ini dapat ketergantungan pada rekomendasi algoritma
untuk cara berpikir para pengguna. Mereka cenderung hanya mengikuti konten yang disarankan, yang mungkin tidak selaras dengan tujuan pembelajaran atau kurang mendalam. Hal ini dapat menghambat eksplorasi lebih luas dan kritis terhadap materi atau pembelajaran. Maka dari itu, adanya arahan dari para orang tua dan guru yang sangat penting untuk mengarahkan siswa dalam memilih konten yang tepat dan berkualitas. Dengan bimbingan yang aktif, algoritma dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu belajar tanpa membatasi wawasan. Pertanyaan kedua tentang transformasi perbankan. Soal pertama, komponen sistem yang berubah dalam transformasi ini. Jadi, yang berubah yaitu teknologi, proses, dan manusia. Itu berubah semua. Yang pertama, teknologi. Perubahan dari sistem manual menjadi digital dan mobile. Bank beralih dari sistem tradisional ke sistem daring dan seluler dengan mengadopsi teknologi baru seperti platform perbankan dan layanan berbasis aplikasi seperti aplikasi perbankan, AI, cloud, dan lain-lain. Teknologi ini fokus pada kecepatan dan efisiensi layanan untuk menyesuaikan ekspektasi para nasabah saat ini. Yang kedua, proses. Proses operasional perbankan mengalami penyederhanaan dan otomatisasi, seperti dalam pembayaran dan kredit, hingga pelunasan tagihan juga. Digitalisasi ini menciptakan pengalaman nasabah yang lebih efisien dan mempermudah akses layanan keuangan yang cepat dan praktis, yang meningkatkan efisiensi operasional internal bank. Yang ketiga, manusia. Transformasi ini menuntut pelatihan para karyawan untuk dapat beradaptasi, memahami teknologi yang digunakan. Mereka meningkatkan preferensi terhadap layanan berbasis digital dan mobile. Selanjutnya, pertanyaan tentang dampak dan positif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan. Dari sisi positif, digitalisasi membuat layanan perbankan jadi lebih cepat, mudah diakses, dan fleksibel. Hal ini meningkatkan kepuasan para nasabah. Selain itu, bank juga jadi lebih responsif dalam menghadapi perubahan pasar dan menghadirkan layanan yang inovatif sesuai kebutuhan saat ini. Untuk tenaga kerja, dari sisi positif ini membuka peluang peningkatan keterampilan. Banyak karyawan didorong mengikuti pelatihan digital dan teknologi yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi antar tim yang jadi lebih efisiensi. Meningkatkan produktivitas berkat digital tools juga. Kemudian, untuk dampak negatifnya yang terjadi pada layanan yaitu resiko kebocoran data, resiko keamanan data, dan serangan siber yang bisa mengganggu layanan dan merusak kepercayaan nasabah. Selain itu, tidak semua nasabah siap dengan layanan digital. Bisa saja mereka belum mengerti layanan tentang digital. Selanjutnya, tenaga kerja. Dampak negatif pada tenaga kerja yaitu kurangnya keahlian digital dan kekhawatiran terhadap pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi. Selanjutnya, menjawab pertanyaan peran baru pegawai perbankan dikembangkan agar tetap relevan, yaitu dengan caranya keterampilan layanan dan komunikasi.
Dan kecerdasan emosional itu juga penting. Pegawai harus menjadi pendengar yang proaktif, mampu memahami kebutuhan nasabah, dan meresponsnya secara tepat, profesional, dan empatik. Yang kedua, personalisasi dan multitasking. Dengan ekspektasi nasabah yang makin beragam, kemampuan multitasking, berpikir objektif, dan memberikan solusi berbasis data menjadi nilai tambah yang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, kolaborasi dan literasi ekonomi. Jadi harus mampu membangun kolaborasi yang dilandasi kepercayaan dan menguasai isu-isu ekonomi terkini. Ini akan membantu mereka menawarkan solusi yang tepat, menjaga hubungan jangka panjang, dan memberikan layanan bernilai tambah. Jadi pegawai bank masa kini harus lancar, cerdas emosional, dan peka terhadap perubahan untuk dapat melayani para nasabah di era sekarang ini. Selanjutnya, pertanyaan 3. Yang pertama yaitu lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer. Jadi jawabannya yaitu lupa mengunci loker atau perangkat komputer merupakan bentuk kelalaian yang cukup serius dalam menjaga keamanan data pribadi. Di dunia digital, ancaman seperti phishing sangat nyata dan berbahaya. Phishing merupakan upaya penipuan melalui tautan atau email palsu yang bertujuan mencuri informasi pribadi. Oleh karena itu, harus selalu waspada dan tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menggunakan antivirus yang terpercaya agar dapat mendeteksi dan menangkal serangan virus yang bisa merusak sistem. Penggunaan password yang kuat dan unik juga menjadi kunci utama untuk mencegah akun kita dihack. Selanjutnya, pertanyaan tentang kesalahan tidak memakai antivirus. Pakai password lemah menimbulkan resiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem. Jadi, kesalahan teknis pada sistem komputer dapat menimbulkan berbagai resiko yang cukup serius, yaitu hilangnya data penting yang bisa berdampak besar bagi individu maupun organisasi. Kesalahan tersebut dapat membuka celah bagi kebocoran informasi yang sangat berbahaya jika data yang bocor berisi informasi pribadi atau rahasia perusahaan atau hal-hal yang sensitif lainnya. Kemudian, infeksi malware adalah salah satu dampak yang umum terjadi akibat kesalahan teknis dan kelalaian dalam menjaga keamanan. Malware dapat mengganggu fungsi sistem dan bahkan mencuri data tanpa disadari oleh pemiliknya. Resiko pencurian data pribadi juga semakin meningkat apabila sistem tidak dilindungi dengan baik. Maka penting bagi setiap pengguna untuk selalu memperbarui sistem keamanan dan melakukan backup data secara rutin untuk mencegahnya. Kemudian, pertanyaan ketiga tentang apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jadi, menurut saya, keduanya memang dapat menyebabkan masalah pada sistem dan juga pada keamanan. Jadi, jika terjadi serangan pada keamanan komputer, itu berbagai macam bentuknya, yaitu seperti virus, bug, dan hacking. Yang masing-masing ini berbeda. Jadi, virus itu ancaman yang sengaja dibuat untuk merusak sistem atau mencuri data. Kemudian, jika bug adalah kesalahan dalam kode program yang tidak sengaja yang dapat menyebabkan sistem mengalami gangguan dan kerentanan keamanan. Dan adanya hacking
adalah tindakan peretasan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mengakses sistem tanpa izin. Untuk hal yang ini, saya pernah mengalami. Saya pernah terkena hack, dan setelah itu ada notifikasi yang memberitahu saya, yang kemudian saya langsung menonaktifkan akun tersebut dan kemudian mengganti password untuk mengamankan data-data saya. Dan pada akhirnya akun saya kembali. Selanjutnya, yang keempat tentang smart city. Yang pertama, paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi smart city. Jadi, smart city bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia dan budayanya. Pengaruh sosial budaya lokal ini dapat dilihat dari nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah bisa menjadi kekuatan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem digital. Tetapi tetap ada tantangannya, yaitu rendahnya literasi digital di sebagian wilayah, ketimpangan akses, dan tingkat kepercayaan yang beragam terhadap pemerintah yang dapat memperlambat adopsi teknologi. Jika pendekatan smart city tidak memperhatikan konteks budaya lokal, maka resistensi dan kesenjangan justru bisa muncul. Maka dari itu, pemerintah perlu merancang program yang inklusif dan komunikatif, yaitu strategi implementasi yang juga melibatkan masyarakat dari awal proses, serta komunikasi dan manajemen setiap perubahannya. Selanjutnya, aktor kunci yang bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif, yaitu dari keempat-empatnya: pemerintah, lembaga pendidik, swasta, masyarakat ikut serta terlibat dalam hal tersebut. Pertama, pemerintah. Mereka memegang peran penting dalam menyediakan kebijakan yang adil, fasilitas yang memadai, dan sumber daya yang cukup agar semua bisa mendapatkan hak pendidikannya. Kemudian dari lembaga pendidikan dan para guru harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan pendekatan belajar yang adaptif, yang menghargai perbedaan dan mengakomodasi kebutuhan. Dari masyarakat juga, terutama orang tua dan komunitas juga perlu terlibat aktif. Mereka adalah jembatan perubahan persepsi bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan. Yang terakhir, dari pihak swasta yang ikut juga dalam peran ini, karena peran mereka ini penting juga dengan menyediakan teknologi, pelatihan, dan bantuan sosial. Mereka bisa memperluas akses dan kualitas pendidikan inklusif. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.